A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini saya ingin membahas satu unggahan dari salah satu laman yang dimana laman ini sangat berani kalau menurut saya, ya, berani dan getol sekarang. Tiba-tiba laman ini getol, ya. Saya nggak tahu ada angin apa ini. Tiba-tiba mereka ini membuat postingan-postingan. Ada juga yang berpendapat kalau ini ada sangkut pautnya dengan panasnya Pilpres dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mau mengarah ke sana. Yang saya mau bahas di sini adalah data yang mereka sampaikan mengenai fakta yang ada, yaitu nasab ba'alawi. Ada situasi di masyarakat kita yang menggolongkan kelompok Habib itu satu level di atas umat Islam yang lain. Ya, betul. Ini menarik ini, padahal kalau S1, S2 bisa dicek ke dikti ijazahnya gitu misalnya. Ini kan susah ngecek nih. Apakah kita cek ke Arab Saudi atau ke Yaman, kan susah juga. Susah. Jadi ini yang menjadi kontroversi, dan ini juga yang memberi ruang bisnis. Orang bisa memasarkan berbagai gelar Habib kemudian dengan kompensasi uang, ya. Allah. Jadi menurut Tempo, apakah lembaga sertifikasi Habib ini masih diperlukan nggak udah? Nah, gimana? Sudahlah, mari kita anggap manusia itu setara. Setara. Apakah kita ini keturunan Nabi Muhammad? Ya, iya, kita umat Nabi Muhammad. Kita punya datuk satu namanya Adam dan Hawa. Betul. Ini postingan pertama ya teman-teman. Saya tahunya ini adalah postingan yang pertama. Ada dua postingan yang saya ketahui teman-teman. Coba kita simak postingan yang kedua. Mendewakan Habib merupakan ciri mentalitas inferior dan feodalisme agama. Feodalisme, bener ya, feodalisme. Karena apa? Ketika mereka ini, jangankan ke Habib teman-teman, ke kuburan saja mereka jalan rangka seperti ini nih. Jadi menghormati orang itu, beradab kepada orang itu bukan berarti kita harus jalan pakai lutut, jalan ngerangka, ngesot, nggak perlu. Cukup kita nunduk, pandangan kita jangan ke mata, itu sudah cukup teman-teman. Kita bertemu dengan orang yang kita hormati, kepada guru kita, sedikit menatap mata dia itu sudah adab. Cukup taruh tangan di depan, nunduk dikit, jangan lihat matanya, itu sudah adab loh. Nggak perlu jalan rangka. Berlebihan, kata Buya Yahya apa? Tinggalkan. Sampai jalan apa ini? Hidup bagaimana nih? Allah. Mohon kepada semuanya di dalam menghadirkan kebiasaan di rumah itu hendaknya dicocokkan dengan kebiasaan diajarkan Nabi. Bukan kita mewarisi dari misalnya kerajaan yang kita saksikan seperti itu. Itu kan kisah kerajaan. Dan pondok bukan sebuah kerajaan. Berjalan dengan lutut, kenapa harus seperti itu? Capek dia. Malah nanti tidak aman. Bisa, apalagi seorang perempuan. Semestinya kalau perempuan melayani kita, segera selesaikan dan pergi. Jangan terlalu berlama-lama di depan kita. Gara-gara merangkak. Nah ini adalah kritik saja kepada diri kita sendiri. Kalau memang di rumah kita seperti itu, santri-santri yang melayani hendaknya sudah mulai dirubah perlahan demi kebaikan bersama. Kasihan dia melayani pengen cepat, tapi jalannya pun harus pakai lutut. Lutut bukan untuk berjalan, ya. Lutut bukan untuk berjalan dengan kaki yang wajar dan biasa. Baik, itulah hukumnya adalah masuk wilayah makruh. Wallah, makruh tidak haram, tapi untuk kita hindari agar kita semakin sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan tradisi seperti itu. Buya Yahya yang ngomong. Lanjut dulu, feodalisme. Kedua hal ini dipupuk sejak zaman kolonial. Belanda. Otokritik Mukhtar Lubis tentang karakter masyarakat kita dalam manusia Indonesia masih relevan hingga sekarang. Betul. Dua di antaranya adalah berjiwa feodal dan berwatak lemah. Kita bisa melihatnya dari pemujaan terhadap mereka yang dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Menerima doktrin begitu saja, sebagian masyarakat menganggap orang yang menyandang gelar Habib memiliki kedudukan sosial ataupun derajat yang lebih mulia. Simak selengkapnya opini Tempo di YouTube tempo.co dan majalah tempo.co. Ya, saya sudah nyimak sebenarnya. Saya di sini hanya mengambil rangkuman dari postingan mereka. Karena apa? Di sini teman-teman, apa yang mereka sampaikan ini ya 90% fakta. Yang dimana mereka ini melakukan pengagungan diri, teman-teman. Pengagungan diri yang kalau menurut saya itu sampai-sampai mereka ini, kata Bahar, coba kita simak videonya. Seperti apa yang disampaikan oleh Bahar itu. Kalau perlu, digotong, gendong. Ya, digendong kemana-mana, tak gendong. Kata Mbah Surip ya. Coba kita simak seperti apa videonya. Apa kalian kan anak cucu Nabi kalian berjalan di atas tanah, menundaikan Yesus,
Andaikan Isa, andaikan kami punya nabi, punya cucu, tidak akan kami biarkan dia berjalan di atas tanah, akan kami gendong dia kemana-mana, saudara-saudara. Digendong beneran. Allahu Akbar. Kami ini mulia, tugas kalian memuliakan kami. Benar-benar digendong, bukan cuma digendong, digotong. Ini terlalu memuliakan manusia, teman-teman. Terlalu mulia-muliakan sesama manusia. Padahal kalau kita mau melihat orang seperti Fatimah misalkan, Fatimah Zahra, beliau itu jelas darah dagingnya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Tetapi apa? Tidak serta-merta memuliakan dirinya berlebih-lebihan. Begitupun dengan Hasan wal Husain. Tidak ada dari mereka ini, teman-teman, yang mengagungkan dirinya secara berlebih-lebihan. Ya Allah, sampai bikin-bikin cerita itu Bahar, teman-teman. Kalau menurut saya ini bikin-bikin cerita dia untuk diagungkan dirinya. Tidak boleh kita itu menganggap diri kita mulia sampai-sampai kita itu melelang-lelang siwak, melelang-lelang bekas yang kita gigit, melelang-lelang yang kita pakai kepada orang lain. Itu sama artinya kita menganggap diri kita mulia. Gak boleh. Lebih baik dihindari sifat-sifat seperti itu. Di Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang yang pinter sebenarnya. Tapi kebanyakan juga orang yang awam, yang dimana orang-orang awam ini sangat mudah untuk didoktrin hal-hal yang sedemikian rupa ini. Kalau saya pribadi dulu juga, meskipun mental saya itu mental yang tidak mudah untuk menghambakan diri kepada sama manusia, meskipun saya menaruh respect kepada manusia, saya tidak sampai menghormati siapapun secara berlebihan. Saya menganggap semua orang itu sama rata. Yang muda kita sayangi, yang tua kita hormati. Bagaimana untuk menghormati yang tua? Tidak perlu kita jalan-jalan ngesot, tidak perlu jalan-jalan pakai lutut, mempersusah diri, memperumit hidup. Ada kiai, jalan rangka, langsung jadi rangka. Ketemu sama habaib, ketemu sama kiai, ketemu sama ustadz, langsung jalan pakai lutut. Terlalu berlebihan. Cium tangan boleh. Meskipun ada yang mempermasalahkan cium tangan itu, cium tangan boleh. Kalian ketemu sama guru kalian, cium tangan boleh, teman-teman. Menghormati orang, menghormati guru, menghormati orang yang lebih tua, apalagi yang dianggap wali-wali seperti ini. Gak perlu jalan pakai lutut. Apa-apaan ini sekarang? Doktrin-doktrin apa yang mau diajarkan kalau seperti ini? Nanti jadinya jadi mental apa mereka ini kalau memiliki kepribadian seperti ini? Ketemu sama ustadz, langsung jalan pakai lutut. Ketemu sama kiai, langsung merangkak-rangkak. Aduh. Selain itu mempersulit hidup, itu membuat orang lain nanti bangga, ya. Membuat orang si kiai yang kita jalan rangkak di hadapan dia merasa bangga. Dia nanti akan muncul di dalam hatinya kebanggaan diri, ya. Jadi ada mudaratnya, bukan perihal adabnya. Bener, saya setuju dengan Buya Yahya itu. Kalau tradisi seperti ini mending dihindari. Agar apa? Agar kita lebih dekat kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nah, kalau kita masih mempertahankan tradisi seperti ini, kata Buya Yahya apa? Kita semakin jauh dengan ajaran Nabi Muhammad. Kalau kita ingin dekat, lebih dekat dengan ajaran Nabi Muhammad, tinggalkan. Begitu pesan Buya Yahya. Jadi mari kita berpikir cerdas, kita berpikir lebih kritis, dan kita jangan sampai gulu kepada siapapun, termasuk kepada guru-guru kita. Ya kalau mau berbakti kepada guru, ya tinggal kita hormati, amalkan ilmunya, ilmu yang benar tapi ya. Kalau ada ilmu yang mengajari yang nggak benar, ya ditinggalkan. Kan ada guru-guru yang nggak benar. Ngajarin apa? Ngajarin jingkrakan. Ya jemaahnya diajarin apa? Jingkrak. Ada. Guru seperti itu nggak perlu diambil ilmunya. Ngajarin ilmu begini, begitu. Baca dalil, tapi mereka rokokan. Menahan syahwat saja kepada rokok gak bisa, bagaimana menahan syahwat yang lain? Ditegur kita sama satu kiai bahwa kalau di masjid atau menyebut nama seseorang wali kurang afdol, kurang baik kalau merokok. Masya Allah, luar biasa. Tetapi ada alasan saya, mungkin alasan semua orang. Kenapa merokok? Saya ingin masuk surga, kiai. Karena di surga tidak ada api, tidak ada rokok otomatis. Apa ini? Hidup bagaimana nih?